Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita.
atas segala raja. Hanya nama-Mu Tuhan yang boleh kami tinggikan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bawa hati kami bawa segenap mulut kami Tuhan, hidup kami Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorailah Tuhan pada pagi hari ini, kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami datang di tempat ini, kami pulang tidak dalam keadaan yang sama. Kami beroleh sukacita yang luar biasa, kami beroleh pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Sama-sama Bapak Ibu kita mau katakan haleluya, amin. Kita mau berikan salam kiri kanan, depan belakang kita mau ucapkan selamat beribadah. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau bersorak-sorai.
mau datang kembali Tuhan, kami mau bawa hati kami mau menyembah. Pagi hari ini kami mau nyatakan bahwa kami mau mengikuti Engkau Tuhan, biarlah seluruh Tuhan. Kami mau berjalan mengiring-Mu Tuhan.
di tengah-tengah orang-orang sedang bergelut dengan kehidupan mereka. Di tengah-tengah orang sedang sibuk melakukan hobi mereka. Tapi kami bersyukur kami diberi kesempatan yang terindah untuk bertemu muka dengan Tuhan. Kami bersyukur karena pagi ini kami mengambil bagian yang terindah, bagian yang terbaik, bagian yang luar biasa yang selalu Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Tuhan. Tuhan jamah hati kami. Tuhan lembutkan hati kami. Sehingga manakala firman Tuhan ditaburkan, benih firman ditaburkan, benih itu jatuh ke tanah yang subur. Benih itu jatuh ke tanah yang baik. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar dan kemudian berlalu begitu saja. Tapi kami mendengar, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku yang berkenan kepada Allah. Pakai hamba-Mu pagi ini yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tapi selalu hamba datang kepada Allah yang tidak terbatas, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sudah membuktikan bahwa Engkau bukan hanya sekedar Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang hidup selama-lamanya dan menjadi pemelihara Tuhan kami. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus didik kami, Roh Kudus beri kami pencerahan. Agar kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi kami menjadi orang-orang percaya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami datang kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Kembali saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang ada karena sekali lagi memberikan kesempatan yang terindah. Saya bilang sekali lagi karena dulu sudah pernah melayani di sini, diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu Gembala, ya. Dan ini kesempatan yang kedua. Terima kasih, ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32. Kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau dari segi usia, ini sebetulnya usia yang mestinya sudah katam ya. Katam dengan firman Tuhan, betul ya? Apalagi pasti sudah banget di dalam Tuhan. Kalau lihat dari usia loh Bapak Ibu ya, karena kayaknya rata-rata seusia saya ini ABG Bapak Ibu. ABG itu ada orang bilang anak baru gede, bukan. Anak baru gocap, ya, aku baru gocap. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang usianya hampir seperti saya. Jadi kalau bicara tentang kekristenan, kalau bicara tentang firman Tuhan, mestinya tidak asing ya Bapak Ibu ya. Tapi coba kita akan tes, kita akan lihat betul enggak? Betul enggak? Bapak Ibu termasuk saya ini, kita itu masuk kategori orang yang sudah betul-betul di dalam Tuhan. Jangan sampai sudah 5 tahun kenal Yesus, 10 tahun kenal Yesus, bahkan hampir 50 tahun kenal Yesus, tapi sopo to Yesus kui, ya toh? Jangan sampai sudah lama jadi orang Kristen, tapi maaf ya,
imanmu masih up and down. Betul gak saudara? Imanmu tuh masih jatuh bangun. Imanmu tuh masih pelin-pelan. Ada masalah, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Ada masalah, tidak ada masalah, ada keberkatan. Ada masalah, melempem semua. Atau sebaliknya, pas keberkatan lupa Tuhan, pas ono masalah kita konmek Tuhan. Nah itu yang paling banyak itu begitu ya saudara ya. Ada keberkatan lupa. Ya, begitu ada masalah langsung datang lagi minta ampun. Itu saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan coba lihat Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32 itu siapa sih yang enggak tahu ayat ini? Ini ayat yang populer tentang dua orang murid Yesus yang pasca atau pos atau setelah kebangkitan Yesus itu mereka dengan hati yang gegana. Gegana itu bukan bom ya, tapi gelisah gundah gulana. Ya, ini ya. Kenapa? Karena ada sebuah kejadian yang mari kita lihat yuk Bapak Ibu. Ya, ini. Saya akan ajak Bapak Ibu lihat. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid, kalau bicara soal murid-murid berarti pasti mestinya sudah tahu siapa Yesus ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kan tidak ada kan di antara Bapak Ibu yang sudah ada sampai hari ini tidak tahu siapa Yesus, betul ya. Pasti tahu dong ya, dia Tuhan kita, dia Allah kita yang hidup dan luar biasa. Tapi kita akan tes nanti ya. Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Perhatikan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa itu nanti kita lihat. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Aneh enggak? Aneh. Aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena tubuh kebangkitan Yesus tidak berbeda. Betul enggak Bapak Ibu? Dengan tubuh pada waktu dia hidup. Ya. Nah, yang aneh lagi diperhatikan di sini, dikatakan bahwa tadi itu perjalanan 7 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. 1 mil itu 1,6 kilometer. Berarti kalau 7 mil itu dikilometerkan, berarti kurang lebih 11 kilometer. Ya, kemungkinan berarti mungkin bisa jadi perjalanan antara 7 sampai 11 kilometer itu bersama dengan Tuhan Yesus. Lama enggak saudara? Oh jauh loh itu loh. Jauh loh. Itu hampir seperti kalau Bapak Ibu jalan kaki dari Nias ke Tanah Mas rumah saya. Bahkan itu mungkin lebih lagi. Karena paling Nias ke Tanah Mas itu paling cuma 5 kilometer. Aduh loh saudara. Loh tapi kok aneh. Ya. Mereka tidak mengenal dia. Ya. Rupanya ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, yang menarik Bapak Ibu, tolong next. Ada filosofi orang Chinese. Ada filosofi orang Chinese. 3 filosofi, next tolong 2 layar ke depan. Ada 3 filosofi yang perlu Bapak Ibu tahu yang dipegang kuat oleh orang Chinese. Ini filosofi Tiongkok ya. Mereka bilang gini, ini bicara tentang sesuatu yang beyond, sesuatu yang di depan.
ya, bicara tentang peluang, ya. Ada yang bilang orang yang pada waktu sebelum sesuatu hal terjadi, dia itu sudah bisa melihat ke depan. Ini yang sering kita bilang orang yang bisa baca peluang, ya. Wah, sebelum orang tahu rame-rame ribut emas akan naik, nah orang yang model ini udah tahu ini kayaknya ini peluang ini, makanya kemudian dibeli banyak-banyak. Nah, ini orang hebat. Ya, orang belum tahu saham ini akan naik, tapi dia sudah bisa ini, kayaknya ini akan naik ini, ya. Sehingga orang belum sempat beli, harga belum naik, dia sudah ambil banyak dan dia bisa dapat keuntungan. Ini orang jadi ini, jadi dia sudah melihat ke depan apa yang akan dihadapi dan apa yang harus dia persiapkan. Ya, ini yang kita bilang hebat, ya, oportunis, orang yang bisa mengambil kesempatan yang ada di depan matanya jauh sebelum orang lain tahu, ya. Orang yang bisa menangkap kairos Tuhan. Kalau dalam bahasa iman kita tuh orang yang bisa nangkep kairos Tuhan, sementara banyak orang kehilangan kairos, ya. Tipe yang kedua menurut filosofi orang Chinese yaitu orang yang selalu menunda kesempatan, ya. Ini mengira bahwa selalu masih ada waktu. Nah ini, jadi harusnya kita ambil sekarang, kita kerjain sekarang, kita berjuang keras sekarang, ya. Tapi kita leha-leha, kita selalu mikir, masih ada hari esok, ya, masih ada hari esok. Makanya ini yang terjadi, Bapak Ibu yang di usia di bawah saya. Kalau saudara bersantai-santai hari ini, maka seumur hidup engkau akan terus bekerja keras. Seumur hidup engkau akan terus bekerja keras. Ya, tapi kalau engkau bekerja keras jauh sebelum usia gocap, di usia gocap ke atas engkau akan menikmati. Nah, tapi kita selalu menunda. Kita selalu bilang masih ada kesempatan hari esok. Akhirnya apa? Sepanjang usia kita tidak pernah menikmati apa yang kita kerjakan. Karena kenapa? Menunda. Tipe yang ketiga adalah, ini lebih parah. Orang yang tidak tahu untuk apa dia hidup. Ini parahan sudah ya. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk hari depannya. Dan apa yang akan dihadapi ke depan. Dia sendiri, ini orang hidup segan mati tidak mau saudara. Ya. Wong sing paling jengkel kayak saudara. Tapi persoalannya walaupun dia jengkel kan, orang begini selalu ada di tengah-tengah kita. Nah ini loh yang menyusahkan tuh begini. Bapak Ibu ada yang di tipe berapa? Tipe pertama, tipe kedua, atau tipe ketiga. Nah termasuk ya di dalam kekristenan kita tuh udah tahu ini bukan lagi berbicara sesuatu yang menebak-nebak loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali. Bahkan tidak usah bilang begitulah. Pada waktu dia belum mengalami kematian, dia udah bilang berkali-kali kepada muridnya bahwa aku akan bangkit dari kematian. Betul gak? Tapi yang terjadi adalah, ya mereka nganggap itu sesuatu yang ya paling hanya basa-basi, ngomongannya alah paling seperti guru-guru yang lain. Nah, sehingga yang terjadi adalah mereka ibaratnya tuh orang ngelegewo. Orang sekarang bilang itu orang ngelegewo, ya. Kalau kita bilang begini ya toh Bu, masa orang sudah mati kok. Masa mereka ya bisa aja mereka tuh orang ngelegewo, ya kan? Nggak nyangka bahwa yang ngobrol dengan mereka hampir 11 km itu adalah Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa berkata seperti itu. Tapi next sebelum nanti kita baca ayat lain lagi ya. Nah, next ya, itu yang membuat begini loh. Karena kita ini tidak melihat kepada apa yang firman Tuhan katakan, makanya yang terjadi adalah tidak ada perubahan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Pernah enggak ngerasain? Pernah enggak ngalami? Atau pernah enggak dengar orang Kristen yang bilang ini?
Aku melu Yesus karo ora melu Yesus kok sami mawon ya. Loh, ini aneh. Ada yang salah. Harusnya beda. Saya berkeyakinan, Krishna berkeyakinan, Tuhan tuh selalu buat perbedaan antara orang yang tidak di dalam Tuhan dengan orang yang di dalam Tuhan. Wis toh, buktiin. Makanya perhatikan. Orang-orang di dalam Tuhan pikirannya jauh lebih maju. Betul ya? Ya, jauh lebih maju. Tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu. Saya scrolling Instagram ketika ada ribut-ribut di luar sana mengenai intoleransi dan sebagainya, muncul isu bahwa sekian puluh persen dominan dikuasai oleh perekonomian, dikuasai oleh orang-orang non. Betul ya? Dan paling besar dipegang sama siapa? Orang Kristen. Kenapa? Saya percaya Tuhan itu kasih perbedaan. Tapi tolong digarisbawahi juga, di dalam kekristenan Tuhan juga buat perbedaan antara orang yang serius dengan Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Loh, udah usah jauh-jauh. Ini juga internal kita. Dalam hati kita ini suka batin. Ih, kok bapak si A kok hidupnya kok diberkati Tuhan ya. Aku kok ora. Betul gak? Ih, kok keluarganya dia luar biasa ya. Keluargaku kok ora. Betul gak saudara? Nah ini, kenapa? Nah ini yang akhirnya membuat kita ini biasa-biasa saja. Akhirnya merasa bahwa jadi Kristen ora jadi Kristen kok podo wae. Betul gak saudara ya? Nah ini saya bilang ini yang kita harus kaji ya. Nah ini yang terjadi. Dan ketika kita merasa bahwa jadi Kristen ora jadi Kristen podo wae, akhirnya apa? Kita juga sembrono. Hidup sembarangan. Maaf, ibadah bukan sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Betul gak? Makanya perhatikan. Pandemi selesai, banyak orang gak balik gereja. Betul gak saudara? Ditanyai suka online atau onsite, mending online. Mending nonton ibadah daripada ibadah. Mending nonton ibadah daripada ibadah. Betul ya Om ya? Nah yang lebih parah lagi, mending nge-mall daripada ibadah. Makanya gereja-gereja yang di mall-mall itu jauh lebih laris daripada gereja-gereja konvensional kayak gini. Nah itu fakta loh. Ya, kita jadi lebih sembrono. Yang penting ya wis lah. Aku orang Kristen ya minggu pergi gereja, masalah selebihnya dari itu ya terserah. Ya. Dan tidak menjadikan Kristus sebagai prioritas dalam hidup. Tuhan ada di mana? Kalau kita bicara setelah kita percaya Yesus. Roh Kudus ada di mana? Hati betul banget. Tapi persoalannya Bu, Pak, yang bertata di hatimu tuh sekarang siapa? Egomu atau Yesusmu? Hartamu atau Roh Kudus? iPhone 16-mu atau Roh Kudus? Betul gak?
Jangan-jangan Roh Kudus sudah kita sepak jauh-jauh di pinggir hati kita. Setiap ngomong meneng. Ora usah ngomong. Aku ngerti. Akhirnya Roh Kudus pasif. Saya bilang enggak pergi ya. Karena dia berjanji dia akan tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Enggak pergi. Tapi pasif. Makanya kenapa saya bilang pasif? Tapi nanti suatu ketika dia akan aktif lagi. Ketika Bapak Ibu dan saya bikin salah dan kita orang Semarang bilang kecentok. Pernah enggak dengar suara? Lah yo wis tak kandhani to. Bukan istrimu yang ngomong gitu loh. Bukan suamimu yang ngomong. Tapi ada sesuatu yang muncul di hati kita. Lah yo wis dibilangi to. Betul enggak Bapak Ibu? Roh Kudus berbicara. Tapi kita tekan. Ya, kita tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Makanya maaf ya, Gen Z, ya, anak-anak yang lahir tahun 97 sampai 2010 bahkan sampai sekarang ngentengke, meremehkan, ya, Dek butuh Tuhan enggak? Butuh Tuhan enggak? Butuh ya, butuh. Luar biasa. Lebih butuh mana internet apa Tuhan? Ya, bingung. Lebih butuh internet apa lebih butuh Tuhan? Mosok giliran kehilangan sinyal bingung ira karuan. Giliran kuota nentek bingung. Betul enggak Tante? Ora usah gengsi. Ya toh? Mak-mak aja begitu kuotanya habis, aduh kuotanya entek udah tuku, ya kan? Bingung. Nah ini loh. Nah jadi yang menarik yang menarik adalah, ya ini yang saya bilang, kenapa sih sampai kita itu tidak ngalami kuasa kebangkitannya? Loh padahal dia ini Tuhan. Ada yang meragukan? Pasti enggak. Saya percaya enggak, jangan. Dia Tuhan, wis tak jawab langsung. Kalau pertanyaan temanya siapa? Yesus Tuhan, wis enggak ada tawar menawar. Tapi persoalannya kamu ngalami enggak? Saudara dan saya kenal enggak? Pada kenyataannya tadi, kalau Bapak Ibu dan Saudara kenal, kalau Bapak Ibu dan Saudara ngalami, mestinya tidak jadi orang yang biasa-biasa saja. Saya tidak bilang, saya ini bukan penganut teologi kemakmuran ya Bapak Ibu, tolong garis bawahi. Tolong garis bawahi. Tapi saya sangat percaya bahwa orang yang di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera, amin. Orang yang di dalam Tuhan itu pasti bisa bersyukur. Orang yang di dalam Tuhan itu pasti bisa menikmati sukacita. Walaupun ada banyak masalah. Jadi ojo percaya nek sampai ada pengkhotbah bilang ikut Yesus serana masalah, gatai dia. Ikut Yesus tetap ada masalah. Tapi sekali lagi ada bedanya. Amin. Karena kita diberi roh sukacita oleh Tuhan. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Nah, tapi persoalannya seberapa banyak kita orang yang sudah di dalam Tuhan itu ngalami kuasa kebangkitannya. Dan saya bilang enggak banyak. Nah, next. Ya, rupanya ini saudara, Bapak Ibu. Masalahnya tuh di sini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu sama artinya. Yang menutupi, yang membuat murid-murid pada waktu itu tidak mengenali Tuhan Yesus walaupun sudah berjalan. Kan tidak mungkin toh jalan tidak pernah lihat muka. Mestilah. Jalan ada sesekali lihat muka, lihat postur tubuh, lihat gestur. Kadang-kadang kita tidak usah lihat muka, lihat gerakan badan aja udah tahu ini Krishna ini. Ada suara saja kita sudah bisa tahu.
Lah ini kok kebangetan toh. Nah rupanya ada sesuatu yang menghalangi. Nah yang menarik kata menghalangi itu ya Bapak Ibu, kata mata. Nanti yang kita akan menjawab apa sih yang membuat menghalangi sampai kita tidak mengalami. Kata mata itu di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Oh maaf ini rupanya komputer di sini itu tidak ada bahasa Yunaninya ya. Jadi tidak ada bahasa Yunani sehingga itu jadi ambyar ya. Kata mata itu yang paling banyak dipakai itu ada dua kata yaitu kata oma. Oma bukan nenek ya. Oma itu tunggal satu. Tapi kalau jamak itu omata karena ada dua omata. Ya. Lalu kata yang kedua adalah oftalmos kalau satu. Tapi karena mata kita dua, oftalmoi. Nah, oma itu adalah mata jasmani. Nah, di dalam ayat ini bukan kata oma yang dipakai. Kenapa? Karena mereka tidak buta loh. Ya kan? Dua orang ini tidak buta loh. Jadi bukan mata jasmani. Tapi yang ketutupan itu hoi oftalmoi. Jadi oftalmo kayak Bapak Ibu sering dengar kata optik. Optik itu apa? Toko apa Bapak Ibu? Kacamata. Jadi kata optik itu diadopsi dari kata ini, oftalmos ini. Ya. Jadi oftalmoi ini itu mata, tapi mata bukan jasmani. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan the eyes of the mind, mata pikiran. Atau kalau dalam bahasa rohaninya kita ya mata rohani. Nah ini yang ketutupan. Bapak dan Ibu dan saya, kita secara jasmani bisa lihat kan? Tapi kok kita tidak ngalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Padahal ikut KKR kita lihat, wow, kita ini seringkali cuma jadi penonton. Orang ngalami sesuatu kita tidak ngalami. Ya kita ini penggembira. Betul gak Bapak Ibu? Kita ini penggembira, kita ini cuma penyampai berita. Orang lain ngalami, kita tidak ngalami. Orang lain ngalami sentuhan rohani, kita tidak. Nah ini. Apa yang membuat Bapak, Ibu dan saya sampai terhalangi sehingga kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Ya, kok tidak dicelikkan? Yuk kita lihat ya. Ada tiga hal. Nah ini, apa Bapak Ibu? Yang pertama, tolong dibaca bareng. 1, 2, 3. Saya buktikan. Ya, ayat 24, pasal 24, ayat 25. Lalu dia berkata kepada mereka. Jadi mereka kan cerita, rupanya yang lagi trending topik pada waktu itu adalah bicara tentang kematian dan kebangkitan. Jadi rupanya itu hari Minggu, paginya kan Yesus bangkit. Mereka ribut ini para murid. Ini lagi trending topik. Makanya ketika Yesus tanya, apa yang sedang kau percakapkan? Loh, pasti kamu bukan orang Yerusalem. Pasti kau orang asing. Buktinya kamu tidak tahu cerita. Ini cerita heboh. Viral zaman itu. Ya kan? Kok sampai kamu tidak dengar? Berarti kamu orang asing. Ya, rupanya mereka lagi membicarakan tentang kok Yesusnya tidak ada. Kemana dia? Ya, nah coba lihat apa kata Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para. Loh ini sudah diceritakan loh. Ini sudah dinubuatkan loh. Ribuan tahun yang lampau. Diulang-ulang pada waktu mereka kenal Yesus.
masih tidak ngeh? Apa yang membuat tidak ngeh? Nah ini persoalan intinya adalah ketidakpercayaan. Karena mereka tidak percaya bahwa dia Tuhan. Betul kan? Karena Yesus itu diakui sebagai Tuhan itu pasca kebangkitan. Selama Yesus hidup dia hanya dianggap sebagai guru yang hebat, rabi. Tapi bukan sebagai Tuhan. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan terjadi setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Nah ini ketidakpercayaan dikatakan, padahal kamu sudah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi. Ayat 38 bilang begini. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul, apa saudara? Keraguan-raguan dalam hati kamu. Lalu ayat yang ke-41, nah ini. Dan ketika mereka belum percaya, orang legewo sekali lagi ya. Nah orang Semarang bilang. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi termasuk pada masa sekarang ini. Kita jadi Kristen kadang-kadang, ya wis penting daripada aku rak senang iki aku wis jadi Kristen lah. Yang lebih parah, wis toh anak bojoku wis lunga gereja, aku dhewe sing ngrungokno, wis tak lunga gereja. Lah iki ada yang begitu. Bukan karena keyakinan pribadi bahwa Yesus itu Tuhan. Ya makanya Bapak Ibu wajar kalau engkau tidak ngalami apa-apa. Wajar. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau ngalami sesuatu yang tidak enak, engkau tidak datang sama Tuhan. Kenapa? Hatimu belum disentuh. Kenapa belum disentuh? Karena engkau tidak pernah buka hati untuk mempercayai bahwa dia Tuhan. Dia raja atas hidupmu. Ya selama engkau tidak pernah membuka hatimu untuk mempercayai dia, jangan pernah berharap sesuatu terjadi. Ada banyak kota di dalam Alkitab mengatakan mengalami mujizat, tapi ada satu tempat yang tidak mengalami mujizat, yaitu tempat Yesus berasal, di Nazaret. Kenapa mereka tidak mengalami mujizat? Mereka tidak percaya dia Tuhan. Mereka berkata, dia ini kan masa kecilnya sama kita. Wong saudara perempuan aja sama kita. Siapa dia? Makanya tanpa bermaksud mendiskreditkan gereja manapun. Tapi coba perhatikan, mujizat lebih banyak terjadi, kita harus bersyukur. Mujizat lebih banyak terjadi di gereja-gereja karismatik. Betul ya? Setuju ya? Kenapa? Karena kita selalu percaya mujizat itu sampai hari ini, sampai kapanpun ada karena Yesus ada. Tapi bagi gereja yang terlalu logik, saya tidak mau nyebut nama gerejanya, mujizat susah terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena mereka selalu logika. Nah, saya justru berkata, ayo izinkan iman dan logikamu itu berjalan bersama-sama. Jangan ada yang dikesampingkan. Tapi ketika memang ada sesuatu yang tidak mampu engkau pikirkan, izinkan imanmu yang banyak berbicara. Izinkan keyakinanmu di dalam Tuhan mengambil alih pikiranmu.
jangan sampai engkau tidak mengalami sesuatu karena ketidakpercayaanmu. Indonesia tidak sedang baik-baik saja Bapak Ibu. Khususnya perekonomian di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dan kalau perekonomian di Indonesia tidak baik-baik saja, ini bisa mendatangkan efek domino. Do you know domino? Satu jatuh, yang lain ikut jatuh. Kriminalitas makin tinggi. Saya ini bukan pengusaha, tapi saya pelaku usaha kecil. Ojo bilang loh nek hamba Tuhan usaha, kok punya coffee shop saya Bapak Ibu kecil-kecil. Hamba Tuhan usaha pasti laris manis Tanjung Kimpul, ora saudara. Ora, tak bilang tak buka ora. Tapi sekali lagi Tuhan selalu bikin yang beda, amin. Ya, di tengah-tengah tidak mengalami sesuatu tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Ya. Ayo singkirkan ketidakpercayaanmu. Ketidakpercayaan yang membuat keluargamu tidak mengalami apa-apa. Ketidakpercayaan terhadap pribadi Yesus yang sanggup mengubah karaktermu. Buang ketidakpercayaan itu. Yesus sanggup. Lebih dari sanggup. Ya. Kalau saya mau cerita pengalaman hidup saya sepanjang tahun ini khususnya, yang paling baru aja. Kalau Om Hosea, Tante, dan beberapa jemaat yang mungkin sering lihat saya di tahun lalu, pasti Anda melihat ada sebuah perubahan di dalam tubuh saya. Nah, saya bilang kalau bukan Tuhan tidak bisa. Ya. Ini. Tapi belum saatnya saya ceritakan ya, nanti kalau sudah ini saya ceritakan nanti kesaksiannya. Kenapa? Kepercayaan. Yang walaupun orang bilang itu sepele, oh betul, jangan remehkan hal yang sepele. Ketika engkau mulai mempercayakan segala sesuatunya dari hal yang paling kecil, Tuhan akan bekerja luar biasa. Hikmat demi hikmat dituntun sampai apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu kenakan. Tapi ojo tekok Tuhan, aku mau pakai sampo yang mana ya? Pakai sampo A atau sampo B, enggak usah saudara. Aku mau ke gereja Tuhan, pakai baju A atau baju B, ora usah gitu. Tuhan kan kasih kita hikmat toh, bagus yang mana. Saya bilang yo, nek hal seperti itu ora usah ngerepot ke Tuhan. Tekok sama saya aja, Kris, apik sing kuning apa ijo. Saudara ya, ini loh. Singkirkan hal yang menghalangi mata rohanimu, yaitu apa? Ketidakpercayaan. Saya tidak tahu apa yang sampai hari ini belum menjawab pergumulan saudara. Tapi bisa jadi orang berdoa itu, saya bilang ya, kadang tidak ada iman loh di hati lo. Ya, lo kok bisa gitu ya? Formalitas kok. Kadang-kadang kita berdoa tuh formalitas loh, apalagi nek doane suwi ra jawab Tuhan. Ya, mandek, pedih. Berdoa we ra dijawab apa nek mandek. Betul enggak? Ya terus berdoa, tapi di dalam berdoa yang terus itu enggak ada iman, enggak ada keyakinan bahwa Tuhan bisa buka jalan. Betul apa betul? Fakta enggak yang saya omongkan ini Bapak Ibu? Ayo. Kepercayaan itu yang akan membuat kepercayaan kepada Tuhan yang hidup, yang akan mengubah hidupmu. Buktikan sendirilah Bapak Ibu, buktiin sendiri. Ini paling esensi, ya. Hal kedua, next, ya. Hal kedua apa yang membuat kita tuh tidak ngalami kuasa kebangkitan Yesus? Apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tidak memahami firman Allah dengan benar. Ya. Ini 2 murid Yesus, ini orang Yahudi loh. Karena jangan lupa pada waktu itu ya masih
dalam batasan Yerusalem. Dan kita tahu benar orang Yahudi itu sangat kuat dengan kitab suci dari kecil. Kenapa? Ini perintah Tuhan. Dia berkata kepada Musa dan kepada seluruh tua-tua. Ya, Musa bilang, ajarkanlah berulang-ulang kali kepada anak-anakmu. Baik ketika kamu bangun, baik ketika kamu duduk, baik ketika kamu berdiri, baik ketika kamu berjalan, bahkan catat di tiap-tiap tiang. Jadi orang Yahudi itu katam dengan firman Tuhan. Kitab para nabi dan sebagainya, kitab Taurat dan sebagainya. Nanti kalau saudara baca semua seluruhnya. Tapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus dalam ayat 25-27 berkata, hai kamu orang bodoh, lamban, betapa lambannya hatimu. Berarti apa? Kamu lambat untuk ngerti firman Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Kamu lambat nanggepi firman Tuhan. Padahal sudah tahunan kamu belajar tentang firman Tuhan. Nah jangan salah saudara. Loh aku apa loh Bu Krisna? Bapak Ibu. Hafal itu tidak sama dengan paham. Saya ngerti loh sampai titik komanya loh. Itu sama tidak berarti paham. Maksudnya begini. Ketika Bapak Ibu paham arti saya memahami, mengampuni. Berarti Bapak Ibu sudah praktek pengampunan. Amin. Ketika Bapak Ibu berkata, aku paham loh arti memberi. Berarti Bapak Ibu sudah praktek memberi. Dengan penuh ketulusan. Kalau Bapak Ibu berkata bahwa aku paham loh arti berkorban. Berarti Bapak Ibu sudah praktek berkorban. Artinya kalau Bapak Ibu belum praktek, udah paham belum? Belum. Saudara baru tahu. Ada kasih. Ada berdoa. Tapi selama Bapak Ibu dan saya, kita belum praktekin. Kita belum ngalami. Dan sebelum Anda dan saya ngalami, kita belum ngerti. Selama ini kita mendidik anak-anak kita ya hati-hati ya, api itu panas. Selama mereka belum pegang, mereka tidak bisa memahami panas itu apa. Betul gak Bapak Ibu? Tapi ketika mereka tidak sengaja kena, baru mereka tahu panas ki rasane kok ngene to. Oh, dingin tuh rasanya kayak ngene toh. Nah itu paham. Sehingga ketika kita menceritakan sama orang, itu lebih hidup. Betul gak Bapak Ibu? Itu memahami. Kenapa banyak di antara kita yang tidak mengalami kebangkitan kuasanya, kebangkitannya? Karena kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan untuk memenuhi knowledge kita. Dan kadang-kadang untuk memuaskan keinginan kita supaya orang tahu bahwa kita rohani. Tapi seringkali kita tidak jadi pelaku. Betul lah Bapak Ibu? Kalau kita jadi pelaku, rumah tanggamu diberkati Tuhan Bu. Tidak ada itu pelakor. Ya toh, yang lagi trending topik toh. Tidak ada.
Karena kita tahu firman Tuhan katakan, berzina itu bukan ketika kita melakukan, tapi berzina itu kamu sudah mikir dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina. Nah itu kan, wah ketika dilakukan orang no pelakor. Tidak ada. Karena kita tahu batas. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ngalami. Tidak ada korupsi. Kalau kita paham firman Tuhan. Betul gak? Setuju gak Bapak Ibu? Tidak ada orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Tuhan bilang kalau orang minta 1, kamu jalan 1 mil, kamu jalan extra mile. Give your best, kasih yang terbaik. Siapa yang rasa seneng? Punya pegawai yang hebat-hebat gitu. Nah kita tidak ngalami, kenapa? Kita tidak paham firman Tuhan. Ini seperti mata rohaninya, mata pikirannya tertutup karena mereka tidak paham. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berarti kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau ngalami, harus lakukan kebalikannya dari ini. Jadi pelaku, pahami firman Tuhan. Sekali lagi, paham itu equal, paham itu sama dengan pelaku. Bukan cuma sekedar baca. Bukan cuma sekedar nafsir. Nafsir tidak jadi pelaku ya percuma. Ya, termasuk saya hamba Tuhan. Ini bukan cuma buat Bapak Ibu tok, saya juga. Yang terakhir, agak lega ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, pokoknya kata terakhir itu wis lega mebar iki. Kita dari tadi kok dianu terus ya. Diintimidasi enggak bermaksud mengintimidasi, tapi saya rindu ada sebuah perubahan terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jangan sampai puluhan tahun jadi orang Kristen tapi kita ini apa yo? Uripku koyo ngene-ngene aja ya. Jangan. Jangan. Selagi engkau hidup itu kesempatan. Ya. Next. Apa saudara? Tidak saya buktiin. Ya, kita buktikan bersama-sama. Ayat 829. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu dia, Yesus itu ternyata ya iso action. Ya. Dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus ya saya tok loh saudara ya. Ya. Tapi tentunya dalam konotasi yang positif. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka tidak mendesak, Yesus tinggal ya. Enggak kan? Nah tapi ingat, enggak cuma sampai di sini. Next. Setelah mereka mengundang Yesus untuk tinggal, kemudian dalam ayat 30 sampai 31 tertulis, waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah oftalmonya mereka, mata rohaninya mereka terbuka. Ya, dan mereka pun mengenal. Nah ini loh, kebiasaan loh. Mereka suka lihat Yesus berdoa, mereka suka lihat Yesus mengucap berkat. Ini kan kebiasaan. Kenapa?
Karena mereka mengizinkan, mereka tidak sekedar membuat dia tinggal di situ. Nek cuma tinggal tok ya enggak ngalami apa-apa. Seperti suami istri. Yang benar Bapak Ibu tinggal bersama atau hidup bersama? Tinggal bersama atau hidup bersama? Loh. Nek tinggal bersama tuh ngene loh Bapak Ibu. Kita kos bareng. Antara Krisna sama Tante Hosia kos bareng. Itu namanya tinggal apa hidup? Tinggal. Kenapa? Karena Tante Hosia di kamarnya, saya di kamar kos saya. Tapi bisa enggak saya enggak ngobrol sama Tante Hosia? Bisa, itu namanya tinggal. Bisa enggak suami istri enggak ngobrol? Bisa. Ono. Bisa enggak suami istri jotaan? Tapi tetap tinggal bareng? Itu namanya tinggal. Hidup bersama itu makan bareng. Ngobrol. Sharing. Caring. Itu hidup bareng. Aja-aja saudara tinggal bersama, tidak hidup bersama. Ngaku. Berbagi cerita. Menikmati berkat bersama. Berbagi hidup. Berbagi masalah. Ini yang terjadi. Nek mereka cuma sekedar yuk Tuhan datang yuk. Terus dijarke. Enggak, ternyata mereka mengizinkan dia mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memimpin hidup mereka. Kenapa kita enggak ngalami kuasa kebangkitannya? Ironinya adalah Tuhan sudah ada dalam hidup kita, dia berkuasa. Tapi persoalannya adalah kita tidak pernah mengizinkan dia menjadi pemimpin dalam hidup kita. Ya tadi loh, ego, pokok aku. Harta, ibadah nomor sekian, Tuhan nomor sekian. Yang penting uang, benda kesayangan, pasangan. Kita tidak sadar hal itu bisa membuat kita tidak ngandalin Tuhan. Betul ya? Berapa lama jadi orang Kristen, Cik? Berapa lama jadi orang Kristen, Pak? Nek saudara masih berkata aku tidak mengalami sesuatu, Kris. Cek. Itu, cek. Saya hampir 50 tahun. Hidup sendiri. Tapi sampai hari ini saya dikuatkan terus sama Tuhan. Orang kalau lihat Krishna, orang di masalah sopo kondo. Akeh. Tapi bersama Tuhan saya mampu menghadapinya. Ya. Masing-masing kita punya salib. Salibnya kita beda-beda. Tapi Tuhan kita sama. Amin. Nah, tinggal engkau melibatkan dia atau tidak. Jangan cuma mari masuk, masuk hatiku. Ya, enggak cuma itu. Tuhan, jadi pemimpin dalam hidupku. Kontrol hidupku.
kuasa ya. Itu yang orang sering bilang, itulah orang yang diurapi Roh Kudus. Jadi tanda, saya orang GBI loh. Jadi jangan pernah meragukan ke-GBI-an saya ya Om ya. Om Usia kenal saya, tahu. Saya jangan pernah ragukan kekarismatikan saya. Tapi jangan bangga kalau saudara bisa berbahasa roh. Karena itu bukan satu-satunya tanda Anda diurapi Roh Kudus. Walaupun itu menjadi salah satu tanda, ya, salah satu tanda. Tapi yang menjadi bukti engkau diurapi Roh Kudus adalah hidupmu dikontrol, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kau mengandalkan Dia. Amin. Saya kenapa bilang begitu? Orang bisa bahasa roh, tidak lepas dari gibah, gosip ya pernah. Fitnah ya oke kok, tapi orang yang dikontrol Roh Kudus, orang yang dikuasai Roh Kudus, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dia akan jaga hidupnya betul-betul. Amin. Ya, yuk. Yuk. Orang kalau mengandalkan Tuhan, Pak, Bu, sampai hari ini engkau berdoa dan doamu belum dijawab Tuhan, engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan kecewa. Saya ikut Tuhan, nek ditanya jujur, doamu dijawab kabeh ra Kris? Ora. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada ratusan doa yang Tuhan jawab. Oh, masuk gara-gara 2, 3 doa saya tidak dijawab Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Itu kan kayak saya dan beberapa orang di antara kita minta tolong sama Pak Hosea atau Ibu, Om, Tante, bantu saya kah? Oh ya, tak bantu Kris sekali. Ya Om apian ya. 2 kali aku datang sama Tante, Tante bantu saya kah? Dibantu. Oh ya, Tante Hosea apian ya. 3 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali dibantu. 10 kali. Om Hosea sama Tante, wah iki Krisna rak belajar ya. Titik-titik jaluk tolong, titik-titik jaluk tolong. Kali kia sudah ditolong. Ora Krisna, kamu harus belajar. Saya keluar dari rumah Om Tante, saya bilang sama orang-orang, Tante mbak Om kira api. Jahat, misalnya gitu. Kenapa? Lah aku rak dibantu. Loh, yang 9 kali yang lalu tuh, betul gak? Gara-gara yang ke-10 saya tidak dibantu. Itu kan kayak pepatah bilang, panas setahun dihapus oleh hujan. Loh, bolak-balik doamu dijawab Tuhan loh. Bolak-balik kamu ditolong Tuhan loh. Hanya gara-gara kamu sekali Tuhan bilang belajar. Tunggu. Tidak boleh, ini tidak baik. Lah kok saudara kok motong? Kecewa sama Tuhan. Orang yang ngandalin Tuhan, saya bilang, ini yang kita harus belajar. Jeleknya orang karismatik, jeleknya orang karismatik. Ya, nek doa ki kudu dijawab. Ini hati-hati. Maaf ya, nek saya salah ya. Tapi saya bilang, orang karismatik harus back to the Bible. Bahwa tidak selalu jawaban doa itu iya. Kenapa? Karena kamu bukan anak gampang. Tuhan mau kamu belajar. Masakan kamu minta pisau, anakmu minta pisau, engkau akan kasih. Itu loh. Arti mengandalkan Tuhan. Dijawab, orang dijawab, tetap Tuhan selama-lamanya. Ya seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Biarpun dia tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung emasmu.
Amin saudara. Ini loh, kalau mau ngalami sesuatu di dalam Tuhan, 3 kuncinya. Penghalang itu kita harus buang. Dan kita kenakan 3 hal itu. Percaya bahwa Dia pemelihara hidupmu yang sejati. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah-tengah rasa takut yang kita tidak tahu ujung pangkalnya sama di mana. Ya. Orang banyak berkata, ini ekonominya stabil-stabil. Negara bisa kacau. Mungkin. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kita minta tolong kepada Dia. Tapi kalau toh Dia izinkan, perlindungan akan Dia berikan buat kita. Amin. Kedua, ayo pahami. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku. Ojo cuma dengar bagus. Tapi lebih lagi adalah jadi pelaku. Jangan sampai engkau jadi orang Kristen tuh nanggung. Wis iman kita minoritas dibully banyak orang, masih nanggung. Ojo. Tenanan sisan. Ojo nanggung. Pahami, jadi pelaku. Dan yang ketiga, mau ngalami sesuatu, kuasanya, kedahsyatannya, andalkan Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan Dia. Kalau saudara sudah mengundang Dia, saudara sudah izinkan Dia tinggal, jadikan Dia raja atas hidup kita. Saya berdoa, jemaat GBI Hosana dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Hidupmu tidak biasa-biasa saja, tapi kamu buat perbedaan antara engkau dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Engkau buat perbedaan karena Tuhan yang bikin beda antara engkau yang serius dengan yang tidak serius. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat yang Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita bagi hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini Bapak Ibu gumuli. Tapi yang saya tahu adalah seringkali kita tidak mengalami sesuatu karena ketiga hal ini. Dan ini keputusan Bapak Ibu Saudara. Ini keputusanmu. Engkau sudah tahu siapa Tuhan Yesus. Ini keputusanmu. Saya bilang yang bisa mengubah hidupmu itu bukan perkataan saya.
yang bisa mengubah rumah tanggamu, yang bisa memulihkan sakit penyakitmu, yang bisa membangkitkan dan menguatkan engkau adalah keputusanmu. Apakah engkau mau percaya kepada Dia dengan sungguh atau enggak? Apakah engkau mau betul-betul jadi pelaku atau enggak? Apakah engkau hanya sekedar membiarkan Dia tinggal, tapi engkau tidak menghidupi? Engkau tidak mengizinkan Dia mengontrol, engkau tidak mengizinkan karena engkau tidak ngandalin Dia. Ini keputusanmu. Anak-anak muda, perjalanan hidupmu masih panjang kalau Tuhan izinkan. Tapi sekali lagi, jangan tunggu nanti. Jangan pernah menunda kesempatan untuk hidupmu diberkati Tuhan sekarang. Karena kapanpun Tuhan diberkati, Tuhan bisa berkati engkau. Tuhan bisa memberkati engkau kapanpun Dia mau. Tapi sekali lagi, ini keputusanmu. Apakah engkau mau sungguh dengan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, mungkin kau berkata bahwa masalahmu berat, pekerjaanmu berat, ekonomi tidak sedang baik-baik saja, PHK terjadi di mana-mana. Tapi sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau berkata bahwa pasanganku parah, karakternya parah. Tapi sekali lagi, engkau bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Percayai Dia. Sampai kapanpun. Dia bukan hanya sekedar pribadi yang hebat, tapi Dia Tuhan. Dia pemelihara hidup kita. Dia penguasa. Pahami firman-Nya dengan menjadi pelaku firman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tidak tunggu lama. Hikmat-Nya, kasih setia-Nya, kedahsyatannya akan kau lihat dengan mata rohanimu. Dengan mata rohanimu. Bukan dengan mata jasmanimu. Karena seringkali mata jasmani kita menipu kita. Mata jasmani kita terbatas. Tapi imanmu itu adalah dasar untuk engkau melihat dan mengharapkan sesuatu yang belum kau lihat. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi hamba berdoa Roh Kudus yang akan terus berbicara. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan hati jemaat. Roh Kudus yang akan terus menggemakan perkataan-perkataan firman Tuhan.
Terutama manakala kami lengah, manakala kami mulai lalai, Roh Kudus berbicara dengan keras kepada kami. Karena kami mau menjadi anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang gampangan. Bukan anak Tuhan yang selalu hanya dininabobokan oleh berkat-berkat dan berkat. Tapi kami mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang dididik oleh Tuhan dengan roh dan kebenaran. Oleh karena kami percaya, kami memahami firman Tuhan dan kami mengandalkan Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu. Terima kasih karena beliau berdua sudah sekian lamanya terus menjadi pahlawan iman buat kami. Kami berdoa biarlah di masa senior mereka terus mendorong, terus memampukan kami untuk membuka lebar-lebar terus mata rohani kami akan kebaikan Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Jangan satupun yang terlewatkan dari berkat Tuhan. Jangan satupun yang terlewatkan dari apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, semua bergandengan tangan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sungguh indah, yang sudah menguatkan kami untuk kami selalu mengandalkan-Mu lebih dan lebih lagi. Sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh memberikan apa yang menjadi milik-Mu, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi pagi hari ini. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi suatu pekerjaan yang luar biasa Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan.
Tuhan kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik yang telah memberkati jemaat-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami. Hanya biarlah Tuhan Engkau mengajar jemaat-Mu untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau dan melibatkan Engkau, bukan hanya mendengar tetapi mengalami dalam setiap langkah hidup kami. Berkati Ibu Krisna Wijaya yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami, jemaat GPI Rock yang diberkati Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan pulang. Biarlah Tuhan kami tidak sama dengan ketika kami datang. Ada perubahan hidup kami, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini semakin diberkati Tuhan dan banyak orang semakin mengenal Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya menjadi ahli waris surga kekal selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati kita semua dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.